Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan mengawali kita pada pagi hari ini, yang diambil dari kitab 2 Tawarik, pasal 18, ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, kita lihat di sini bagaimana ada pertempuran antara Raja Ahab dan juga Raja Yosafat yang akan bertempur bersama para pasukannya melawan bangsa Aram. Yang kalau dituliskan di dalam nats kita ini, mereka akan merebut kota atau daerah Ramot Gilead. Nats ini juga sebenarnya dituliskan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di sini Raja Ahab dan Raja Yosafat bersepakat untuk berperang. Akan tetapi identitas sebagai umat Tuhan, mereka tetap bertanya dan juga meminta petunjuk. Kira-kira bagaimana perjalanan pertempuran mereka nanti? Atau benarkah Tuhan merestui pertempuran itu? Itu yang akan dilakukan oleh Raja Ahab dan juga Raja Yosafat. Raja Ahab memiliki banyak nabi-nabi yang akan memberi petunjuk kepadanya. Lalu para nabi memastikan bahwa semua yang dilakukan oleh Raja Ahab pasti akan berhasil. Namun Raja Yosafat ingin memastikan bagaimana firman Tuhan, bagaimana kata para nabi, apakah itu sudah sesuai? Lalu muncullah Nabi Mika yang dikatakan memiliki hubungan erat dengan Tuhan, yang mengetahui kehendak Tuhan. Lalu Mika berkata, itu yang ada di ayat yang ke-13. Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan Allah, itulah yang akan kukatakan." Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, di sini Mika memberi jaminan. Akan tetapi di sini juga Mika mendapat penglihatan, karena ternyata di dalam nubuatan Mika ada pesan akan kematian Ahab. Dan juga ada malapetaka yang akan menimpa dirinya apabila dia akan harus berperang. Tetapi nabi-nabi yang lain tidak terima. Lalu Mika dimasukkan ke dalam penjara. Lalu di ayat yang seterusnya terbukti apa yang sudah diramalkan, yang dinubuatkan oleh Mika. Ternyata Ahab mati oleh tembakan panah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari nats ini? Apa yang mau kita ambil di dalam kehidupan kita? Pertama-tama, ketika kita menghadapi perkara atau sesuatu hal yang berat yang akan kita jalani, kita sering meminta saran. Kita mungkin bertanya kepada teman, sahabat kita. Kita minta petunjuk kepada orang tua atau orang-orang yang kita yakini yang dapat memberikan masukan. Ketika kita harus melihat apa yang kita lakukan ini tepat atau tidak tepat, kita bertanya, bagaimana caranya supaya usaha kita dapat berhasil, dapat laris? Bagaimana kita menghadapi kehidupan di tengah-tengah keluarga?
Bagaimana kita harus berhadapan dengan anak-anak yang mungkin sudah memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, petunjuk-petunjuk dan nasihat itu harus kita lihat dengan hati-hati. Orang lain, saudara kita, orang tua kita mungkin bisa salah dengan apa yang dia katakan, apa yang dia bicarakan. Bahkan mungkin orang lain, sahabat kita, bisa menjebak kita. Kalau seperti yang dikatakan oleh Nabi Zedekia, apakah mungkin kami sudah berkata di dalam roh pendusta, katanya. Ternyata itulah yang terjadi. Ketika Ahab berperang, dia tidak mendengarkan, dia tidak melihat bahwa ternyata yang dinubuatkan oleh Mika itulah yang benar, seperti yang dikatakan oleh Mika di dalam ayat yang ke-13. Demi Tuhan yang hidup, apa yang sesungguhnya difirmankan Tuhan, itulah yang kukatakan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ucapan atau perkataan mungkin salah, apalagi itu dari kita, melalui pikiran dan analisa sesuai dengan pikiran manusia. Ternyata dukungan-dukungan yang diberikan oleh saudara-saudara kita bukan mendorong, tetapi bisa menjerumuskan, membuat kita jatuh, celaka, menimpa kita, dan juga membuat kita sengsara. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena kita menerima perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan. Akan tetapi ketika kita menghadapi perkara-perkara tadi, baiklah kita bertanya kepada Tuhan. Baiklah kita merenungkan firman Tuhan. Membangun komunikasi yang pribadi bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita bisa membangun hubungan pribadi yang kuat di dalam Tuhan, doa, ya, doa. Ada ketenangan, ada kedamaian. Meskipun kita harus melalui pencobaan-pencobaan, tetapi semua itu akan dimampukan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kemudian, apabila kita mempercayai firman Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika, kita harus mengimani seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119. Kalau kita mengimani firman Tuhan sebagai pelita dan terang, tentu tidak ada lagi kegelapan. Kita tidak mungkin tersesat. Kita bahkan menemukan jalan yang membuat kita damai dan tentram, melewati semua pergumulan. Sehingga kalau kita mempercayai firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi kita, baik atau buruk, tidak perlu dihindari, tidak perlu juga ditutupi. Tetapi kita imani itu sebagai cara Tuhan untuk membentengi kita, cara Tuhan untuk menghibur kita, cara Tuhan untuk menolong kita, sehingga kita tidak di dalam bahaya. Firman Tuhanlah yang harus kita imani, bukan perkataan manusia. Begitu juga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa yang tertulis, yang kita terima, yang kita dengarkan, renungan-renungan dan khotbah-khotbah itu bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam perbuatan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita percaya dengan semua khotbah dan juga firman Tuhan yang selalu diberitakan, maka kita juga akan menghindari kata-kata peramal, kata-kata orang pintar yang mungkin menganalisa dan melihat sesuai dengan sesuka hatinya, sesuai dengan pikirannya.
tetapi perkataan Tuhan akan memiliki rencana baik, dan dia akan lebih tinggi daripada perkataan manusia. Mungkin kita menginginkan sesuatu hal, tetapi ternyata bukan itu yang terjadi. Firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Apabila kita menghadapi semua itu, kita akan selalu menerima jalan dan juga kebaikan dari Tuhan, sehingga kita mampu menjalaninya. Dan ketika kita berambisi memiliki sesuatu hal yang harus kita kejar, saudara-saudara, kita melihat dari Raja Ahab. Ternyata keinginannya yang berlebihan untuk berperang justru mendapat ganjaran. Lalu mana yang kita pilih? Apakah kita mau setia mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita mau membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa dan juga perenungan-perenungan kita, sehingga kita memperoleh jalan dan juga kebaikan daripada Tuhan? Ataukah kita mau mengikuti pikiran kita sendiri dan juga mengikuti omongan-omongan orang yang membuat kita tidak tentu, yang membuat kita terjebak, dan lain sebagainya? Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, jadikanlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi kita, supaya kehidupan kita memperoleh kebaikan dan juga dibukakan berkat-berkat Tuhan, dan kita dapat menerima semua itu di dalam rencana Tuhan yang indah bagi kita. Amin.